Channel Tumbal ini hanya memiliki satu video dan sudah memiliki jam tayang sekitar 2100 jam. Hanya dengan satu video sudah memiliki 2100 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Om. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan jam tayang YouTube menggunakan komputer atau laptop. Sebelum kita mulai, di sini saya sudah menyiapkan satu buah PC jadul. PC ini saya beli di kisaran harga 600 ribuan di marketplace, dan speknya adalah Intel quad-core dengan RAM 4 GB. Walau harganya 600 ribuan, komputer ini akan saya jadikan tambang uang untuk memproses semua orderan jam tayang saya. Dan untuk memastikannya, saya akan cek dulu di bagian 2 slot RAM-nya. Di sini tampak jelas Mobo ini memiliki 2 slot RAM. Kita akan buka kedua slot RAM-nya untuk mengetahui kapasitas memori dari komputer ini. Bentar, kameranya blur, saya fokusin dulu. Oke, di sini terlihat satu keping memori ini memiliki kapasitas 2 GB. Jadi kalau 2 keping berarti total 4 GB. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman memiliki spek komputer di atas spek PC saya yang ini, akan menghasilkan jam tayang lebih banyak dari yang saya dapatkan. Saya tes dulu hidup atau enggaknya. Setelah saya cek, semua komponennya masih bagus dan komputer ini hidup secara sempurna. Dan untuk speknya saya akan memastikan apakah penjualnya benar dengan kata-katanya Intel quad-core dengan RAM 4 GB. Saya akan pergi ke File Explorer untuk mengetahui terus di PC Properties. Nah, di sini terlihat Intel quad-core. Dulu saya zoomin. Di sini terlihat Intel Core 2 Quad, itu sama aja quad core dengan kapasitas RAM 4 GB. Si komputer jadul ini akan saya tes seberapa ribu jam yang bisa dihasilkannya setiap hari. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke tutorialnya, cara mendapatkan jam tayang menggunakan komputer atau laptop jadul. Di sini saya sudah menyiapkan bahan RAR. Bahan RAR ini bisa teman-teman download di deskripsi. Jika teman-teman sudah mendownloadnya, bisa kita klik kanan lalu klik extract here. Di dalam bahan RAR ini terdapat 3 file. Oke, saya taruh dulu di pinggir. Nah, file-file ini di dalam notepad bernama link ini, saya sudah menyiapkan link-link ekstensi yang teman-teman butuhkan untuk mencari 4000 jam tayang YouTube dengan cepat. Nanti teman-teman bisa copy semua link ini lalu paste di address bar browser yang teman-teman miliki. Contoh, saya buka dulu browsernya. Lalu kita copy link yang pertama. Di sini saya menggunakan fingerprint spoofing. Kita copy, lalu paste di sini. Nah, ini dia fingerprint spoofing. Langsung saja kita download. Jika sudah terdownload, kita klik di bagian sini, lalu kita beri pin. Lalu kita klik ekstensinya. Dan di bagian centang, untuk kebutuhan jam tayang, kita cukup menggunakan 2 centang di bagian WebGL dan random. Selebihnya nggak usah dicentang. Oke, satu ekstensi sudah berhasil kita download. Next, kita akan mendownload ekstensi yang kedua. Ekstensi kedua ini bernama Spoof Time Zone. Spoof Time Zone ini berguna untuk merubah lokasi setiap clone kita nantinya, berdasarkan IP yang kita pilih nanti. Jika sudah dicopos, langsung saja kita download ekstensinya. Nah, ini dia, kita beri pin lagi ekstensi Spoof Time Zone-nya. Auto tab-nya bisa kita add dulu. Dan di sini kita sudah berhasil mendapatkan 2 ekstensi. Next, kita akan lanjut ke ekstensi terakhir, yaitu VPN. Di sini saya sudah menyiapkan 30 list VPN. 30 list VPN ini teman-teman gak usah capek lagi untuk login atau mendaftar, karena saya sudah menyiapkan 30 VPN yang praktis tanpa harus login atau mendaftar-daftar pakai email. Tinggal klik, langsung aktif. Oke, karena ini clone yang pertama, saya akan menggunakan VPN yang pertama, itu Touch VPN. Kita copy, lalu kita paste lagi di sini. Kita langsung download. Tunggu, nah berhasil di download. Langsung saja kita beri pin. Langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan VPN. Kita bisa klik di bagian sini, lalu kita pilih negara yang ingin kita pakai. Contoh di sini saya akan menggunakan negara United States atau US. Lalu kita klik connect. Tunggu sampai VPN nya hidup. Nah, di sini VPN nya udah tersambung. Next, selanjutnya
Di bagian ekstensi spoof time zone kita klik kanan, lalu kita pilih update time zone from IP. Selanjutnya kita pergi ke YouTube untuk memview video yang ingin kita tambahkan jam tayangnya. Tab yang nggak penting bisa kita X aja untuk meringankan kinerja dari komputer ini. Seperti biasa, di sini saya menggunakan judul video supaya nantinya trafik yang kita dapatkan adalah penelusuran YouTube, bukan playlist atau halaman channel. Karena trafik penelusuran YouTube itu sangat bagus untuk perkembangan bagi channel yang masih sepi. Jika videonya sudah kita apply, di bagian gear setting ini kita klik, lalu kita pilih quality dan kita pilih 144p atau pixel. Di bagian tengah video klik kanan, lalu kita pilih loop. Sampai di sini satu clone sudah kita dapatkan. Dan trik yang paling pentingnya di sini, semakin kecil size browser yang kita buat, semakin kecil juga memori yang tergunakan. Jadi bisa bikin banyak browser walau PC spek kentang. Lanjut clone yang kedua, di bagian profil kita klik lalu kita pilih add. Terus kita pilih continue without an account atau login tanpa menggunakan akun. Lalu beri nama, bebas, bisa diremes juga keyboardnya. Kalau bahasa Sundanya diracek. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya kita akan mendownload 3 ekstensi seperti tadi. Saya akan mengulangnya sekali lagi untuk memperjelas. Yang pertama, fingerprint spoofing, yang berguna untuk merubah fingerprint device di setiap klonnya. Setelah kita copy, kita paste di address bar. Kita download. Lalu kita beri pin. Dan bagian yang dicentang cukup WebGL dan random, lebihnya nggak usah dicentang. Lanjut ke ekstensi yang kedua, yaitu spoof time zone yang berguna untuk merubah lokasi setiap IP yang kita pilih nanti. Kita copy, kita paste, kita download. Spoof time zone ini dihidupkan nanti setelah kita memilih negara VPN. Berarti yang kita perlukan sekarang adalah VPN-nya. Lanjut kita akan download VPN yang kedua. Di browser yang kedua saya menggunakan Browser VPN. Kita copy, kita paste. Lalu kita download. Setelah 3 ekstensi ini terdownload, kita aktifkan lagi VPN-nya. Setiap ekstensi VPN berbeda-beda cara mengaktifkannya. Tanda VPN sudah hidup, biasanya logo ekstensi dari yang abu-abu menjadi berwarna atau melambangkan sebuah negara yang kita pilih di VPN-nya. Jika VPN yang sudah hidup, di bagian ekstensi spoof time zone, kita klik kanan lagi, lalu pilih update time zone from IP untuk merubah lokasi perangkat sesuai negara IP yang kita pilih tadi. Setelah 3 ekstensi tadi aktif, kita bisa langsung pergi ke YouTube. Lalu kita view video kita. Ingat, saran saya dari dulu, kita mencari menggunakan judul video. Jika videonya tidak ketemu, kita bisa menambahkan nama channel di awal judul video. Contoh di sini sotong goreng versi Zafran. Zafran adalah nama channel. Nah, ini dia sudah berada di posisi atas. Bisa langsung saja kita klik. Di bagian gear setting kita klik lagi, lalu kita pilih quality, terus kita pilih 144p. Dan di tengah video kita klik kanan, lalu kita pilih loop. Dan untuk size dia sudah terisi otomatis mengikuti besar size clone browser yang pertama tadi. Dan untuk posisi biarkan menumpuk otomatis menutupi browser yang pertama. Jangan disebar atau dipisah-pisah. Karena kalau dia dipisah-pisah posisinya, dia akan memakan banyak CPU karena display mendeteksi banyak gerakan. Dan itu akan membuat PC cepat kehabisan memori. Jadi clone yang kita dapat akan sangat sedikit. Lakukan pengklonan browser sesuai kemampuan komputer atau laptop yang teman-teman miliki. Di sini saya akan mempercepat video untuk membuktikan kuat berapa klon browser yang didapatkan dari CPU kentang yang berspek Intel quad-core RAM 4GB. Jadi nanti bisa teman-teman logikakan, jika PC RAM 4GB ini sanggup klon 30 browser dan teman-teman memiliki PC atau laptop hanya RAM 2GB, berarti kuat bikin 15 klon. Tapi jika teman-teman memiliki PC spek dewa yang berkapasitas 8-32GB, kemungkinan sanggup membuat 50-100 klon browser. Jadi hitungannya jika 30 browser yang jalan selama 24 jam, total 30 dikali 24 sama dengan 720 jam tayang yang kita dapatkan setiap hari. Berarti hanya butuh waktu selama 6 hari untuk mendapatkan 4000 jam. Tapi kalau PC-nya teman-teman sanggup bikin 100 klon, berarti 2400 jam yang didapatkan dalam sehari. Berarti hanya butuh waktu 2 hari bagi komputer atau laptop spek dewa untuk mendapatkan 4800 jam. Yang nggak punya PC atau laptop, teman-teman bisa charter warnet mungkin. Apalagi buat si om yang hobi ngalong, bisa ambil warnet paket malam yang semalamnya cuma 10.000 lalu booking 4 komputer. Nanti tergantung warnetnya lagi. Kalau PC-nya mumpuni lumayan 2-5 hari udah beres 4000 jamnya.
Atau yang lebih praktisnya menggunakan RDP bagi user Android. Dan untuk videonya bisa scroll saja video saya yang sebelumnya, karena saya udah banyak banget share video jam tayang menggunakan RDP. Oke, di sini saya sudah beres membuat 30 clone browser, dan saya akan cek text manajernya sudah berapa persen pemakaian CPU-nya. Terlihat di sini Google Chrome 30 clone hanya terpakai 62% CPU quad core-nya dan 69% memori yang tergunakan dari 4 GB tadi. Sekedar info, di sini saya juga membuka software perekam layar Filmora. Kalau nggak sama ngerekam layar, rasanya sanggup untuk memaksa di 50 clone browser. Yang jelas kuncinya untuk bisa buka banyak clone browser, size atau ukuran browser kita kecilin sekecil mungkin dan biarkan menumpuk otomatis. Jangan dipisah-pisah posisinya. Kalau ada yang bilang harus terlihat videonya berjalan, itu hoax. Karena saya sudah membuktikannya sendiri di ratusan channel orderan saya. Sebelum komputer kita tinggalkan, kita akan lihat apakah semua video di browser ini masih berjalan. Kita akan lihat sambil belajar menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hore, pintar. Nanti yang mau hadiah jam tayang secara gratis, komentar aja di bawah. Komentar yang saya beri pin mendapatkan jam tayang gratis dari saya. Setelah semua video kita pastikan berjalan, langkah selanjutnya kita akan menggunakan stopwatch dan kill chrome otomatis yang sudah saya taruh linknya di deskripsi, yang berguna untuk mengingat sudah berapa jam video kita play. Kita buka stopwatchnya, dan di bagian more kita pilih timer. Di bagian sini kita bikin 12 jam, dan levelnya kita centang, lalu kita klik browse. Lalu di bagian bawah executable.ex nya kita ubah menjadi alvel untuk memunculkan shortcut kill chrome tadi. Lalu pilih open, lalu OK. Untuk play klik start. Jadi nanti jika dia sudah 12 jam, dia akan mengklik otomatis kill chrome nya dan membunuh semua browser yang berjalan. Saran saya, video yang berdurasi di bawah 10 menit, gunakan waktu kill chrome otomatisnya di 8 jam sekali untuk mengurangi drop. Dan untuk video berdurasi 10 menit ke atas, gunakan kill chrome-nya di 12 jam sekali. Jadi nanti jika browsernya sudah tertutup otomatis setelah 8 atau 12 jam kemudian, kita ulangi proses pencarian judul video. Tapi sebelum kita mulai langkah awal seperti tadi, kita akan melakukan penghapusan history. Contoh, di sini saya akan buka dulu browsernya. Nah, jika browsernya sudah terbuka seperti ini, kita klik Shift, Ctrl, plus Delete secara bersamaan. Di bagian sejam terakhir kita rubah menjadi sepanjang waktu dan kita klik clear data. Bersih, history kita sudah dibersihkan. Dan kita lakukan langkah seperti awal tadi. Dan pasang lagi stopwatchnya. Lakukan cara ini berkala setiap harinya, nggak usah takut drop. Gas saja terus sampai ngajuin monet. Kalau udah monet, jam tayang drop juga nggak masalah. Saya sudah sering mengalaminya dulu di saat YouTube update algoritma besar-besaran. Tutorial cara mendapatkan jam tayang YouTube menggunakan komputer atau laptop dengan cepat cukup sampai di sini. Gampang kan? Jika masih ada yang bingung, tanyain aja nanti di kolom komentar. Nanti sesempatnya akan saya jawab. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya MDT. See you next video. Assalamualaikum.